lanjut pemeriksaan pada perut ibu ya Bu ya. Di sini kita akan mengetahui apakah perkembangan bayi ibu sesuai dengan usia kehamilan ya. Ibu tadi udah buang air kecil? Sudah ya. Saya buka ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya, nggak usah malu-malu. Oke, kakinya ditekuk ya Bu. Pada pemeriksaan Leopold 1 ya, teraba bagian yang agak bulat dan besar ya, yaitu bokong janin. Ibu, ini di bagian atas perut ibu, ini bokongnya Bu ya. Kemungkinan di bawahnya adalah kepala dari janinnya. Lanjut ke pemeriksaan Leopold 2 untuk meraba bagian ekstremitas dan punggung janin ditinjau dari posisi ibu ya. Satu menahan, satu meraba. Hasil pemeriksaan di sebelah kiri ibu teraba bagian kecil-kecil dari janin, yaitu ekstremitas janin. Sebelahnya kita lakukan pemeriksaan teraba lagi. Pada daerah kanan perut ibu teraba bagian janin yang lurus, keras dan memanjang seperti papan, yaitu punggung janin. Selanjutnya pemeriksaan Leopold 3 dengan cara menahan tangan yang satu ditahan di atas fundus ya, yang satu meraba pada bagian terendah dari perut ibu ya. Hasil pemeriksaan Leopold 3 di sini terdapat bagian janin yang bulat dan keras, yaitu kepala janin, dan bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Cirinya bagian terendah janinnya sudah tidak bisa digoyangkan lagi ya. Lanjut ke pemeriksaan Leopold 4. Pemeriksaan Leopold 4 ini pemeriksa menghadap ke bagian ekstremitas ibu atau membelakangi ibu. Ibu mohon maaf, kakinya bisa diluruskan. Jika tangan dari pemeriksa masih bisa bertemu atau konvergen, artinya dia bagian terendah janinnya belum masuk ke pintu atas panggul ya. Tetapi kalau kedua tangan penolong tidak bisa disatukan lagi atau dipergen, berarti bagian terendah dari janin sudah masuk ke pintu atas panggul ya. Dan Leopold 4 untuk mengetahui seberapa bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggulnya ya, dengan cara meraba bagian terendah janin yang masih bisa teraba dari pinggir atas dari simpisis ya. Ini yang masih bisa teraba 4 jari atau di sini dinamakan 4/5 ya. Oke. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan TFU. Pada hasil pemeriksaan ini didapatkan tinggi fundus uterinya 3 jari di bawah PX. Usia kehamilan ibu tadi telah dianamnesa 36 minggu, artinya pembesaran perut ibu atau tinggi fundus uteri ibu ini sesuai dengan usia kehamilan ya. Setelah itu kita ambil medline ya, tarik dari TFU dibawa ke pinggir atas simpisis, diletakkan secara terbalik. Lalu setelah di pinggir atas simpisis kita balik dan kita baca hasilnya, berapa tinggi fundus uterinya, kita dokumentasikan. Selesai pemeriksaan TFU, kita lanjut ke pemeriksaan auskultasi, pemeriksaan mendengarkan untuk denyut jantung janinnya. Nah,
Dengan cara kita mengambil juga pengukur waktu atau jam tangan ya. Kita raba nadi ibu, kita letakkan linek kita di bagian bawah perut ibu atau di bawah pusat, karena tadi bagian terendah janinnya sudah masuk ke pintu atas panggul, artinya dia sudah ke bawah ya. Yang lebih terdengar di bawah pusat untuk denyut jantung janinnya. Kita cari denyut jantung janinnya. Setelah kita dengar, ketemu denyut jantung janinnya, lalu kita hitung 1 menit penuh. Setelah kita hitung berapa denyut jantung janinnya, kita dokumentasikan. Selesai pemeriksaan, kita tutup lagi bagian perut ibunya dan kita lanjutkan pemeriksaan yang selanjutnya.